Menghafal Al-Quran termasuk ibadah sebagai tujuan hidup dalam Islam jika dilakukan ikhlas karena Allah dan bukan untuk mengharapkan pujian di dunia, sebagaimana fungsi Al-Quran dalam kehidupan dan keajaiban Al-Quran di dunia. Bahkan salah satu ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran adalah mereka yang memiliki hafalan Al-Quran sebagai cara dan bentuk manfaat membaca Al-Quran setiap hari. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran sebagai sumber syariat Islam, sebagaimana makanan halal, minuman halal menurut Islam, makanan haram menurut Islam, hukum pernikahan dan hukum fikih muamalah jual beli. Tentu saja ini dapat menjadi motivasi kita untuk belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Bahkan tidak hanya keutamaan untuk diri sendiri, seseorang penghafal Al-Quran juga akan memberikan keutamaan untuk keluarga, terutama kedua orang tuanya. Berikut ini adalah 13 keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hati tidak akan pernah merasa kosong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Memperoleh penghormatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran mereka. Setiap laki-laki dari mereka ditanyakan sejauh mana hafalan Al-Qurannya. Kemudian seseorang yang paling muda ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak Al-Quran yang telah engkau hafal, hai fulan? Ia menjawab, aku telah menghafal surah ini dan surah ini, serta surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah engkau hafal surat Al-Baqarah? Ia menjawab, betul. Rasulullah SAW bersabda, pergilah dan engkau menjadi ketua rombongan itu. Salah seorang dari kalangan mereka yang terhormat berkata, demi Allah, aku tidak mempelajari dan menghafal surat Al-Baqarah semata karena takut aku tidak dapat menjalankan isinya. Mendengar komentar itu, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan bacalah, karena perumpamaan orang mempelajari Al-Quran dan membacanya adalah seperti tempat bekal perjalanan yang diisi dengan minyak misik. Wanginya menyebar kemana-mana. Sementara orang yang mempelajarinya kemudian dia tidur dan dalam dirinya terdapat hafalan Al-Quran adalah seperti tempat bekal perjalanan yang disambungkan dengan minyak misik. Mengenakan mahkota kehormatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Yaji'ul Qur'an yawmal qiyamah fayaqulu ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamati thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamati thumma yaqulu ya Rabbi rda anhu fayarda anhu fayuqala lahu qra' warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasanah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafidh Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafidh Quran, bacalah dan naiklah. Akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Kebahagiaan bagi kedua orang tua. Sabda Rasulullah SAW dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al-Quran akan berwujud seseorang dan dia bertanya kepada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? Penghafal tadi menjawab, saya tidak mengenal kamu. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu. Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya,
dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan. Maka penghafal Al-Quran tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi dua pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua itu lalu bertanya, "Kenapa kami diberi dengan pakaian begini?" Kemudian dia menjawab, "Karena anakmu hafal Al-Quran." Kemudian kepada penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, "Bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya." Maka ia pun terus naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu cepat atau perlahan atau tartil. Mendapat tempat yang tinggi di surga. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jumlah tingkatan-tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Maka tingkatan surga yang dimasuki oleh penghafal Al-Quran adalah tingkatan yang paling atas, di mana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu. Penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya." Hadits riwayat Ahmad. Hatinya terbebas dari siksa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Siapa yang memasukkannya, ia akan aman. Dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah ia bergembira." Mendapatkan kehormatan dari sesama manusia. Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya. Hadits riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah mengutus Rasulullah sebuah delegasi yang banyak jumlahnya. Kemudian Rasul mengetes hafalan mereka. Kemudian satu persatu disuruh membaca apa yang sudah dia hafal. Maka sampailah pada sahabi yang paling muda usianya. Beliau bertanya, "Surat apa yang engkau hafal?" Ia menjawab, "Aku hafal surat ini, dan surat Al-Baqarah." "Benarkah kamu hafal surat Al-Baqarah?" Tanya Nabi lagi. Sahabi menjawab, "Benar." Nabi bersabda, "Berangkatlah kamu dan kamulah pemimpin delegasi." Hadits riwayat At-Tirmidzi. Adalah Nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud, kemudian beliau bersabda, "Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al-Quran?" Ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat. Hadits riwayat Al-Bukhari. Mendapat syafaat dari Al-Quran. Penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan Al-Quran berkata, "Wahai Tuhanku, bebaskanlah dia." Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah atau kehormatan. Al-Quran kembali meminta, "Wahai Tuhanku, ridhoilah dia." Maka Allah meridhoinya dan diperintahkan kepada orang itu, "Bacalah dan teruslah naiki derajat-derajat surga." Dan Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Disayang oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan dua orang dari orang-orang yang gugur dalam perang Uhud dalam satu liang lahat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dari mereka berdua siapakah yang paling banyak hafal Al-Quran? Apabila ada orang yang dapat menunjukkan kepada salah satunya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan mayat itu terlebih dahulu ke liang lahat. Termasuk sebaik-baik manusia. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadits riwayat Al-Bukhari. Orang lain boleh iri padanya. Tidak boleh seseorang berkeinginan kecuali dalam dua perkara.
menginginkan seseorang yang diajarkan oleh Allah kepadanya Al-Quran, kemudian ia membacanya sepanjang malam dan siang, sehingga tetangganya mendengar bacaannya. Kemudian ia berkata, andaikan aku diberi sebagaimana si fulan diberi, sehingga aku dapat berbuat sebagaimana si fulan berbuat. Hadits riwayat Al-Bukhari. Ke-13, keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat, semoga dapat bermanfaat. Nah, Sobat Gratuinza, itulah tadi ulasan kita kali ini tentang 12 keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pagi ini kita ucapkan syukur lagi kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih bisa bernapas, bisa membuka mata kita, kemudian kita masih bisa bergerak, kita dalam keadaan sehat. Nah, jika ada anak-anak yang memang keadaannya kurang sehat, semoga segera sembuh, segera disehatkan kembali, Allah angkat sakitnya dengan kesehatan yang sempurna ya, amin ya rabbal alamin. Gimana nih tadi sudah menyimak video majelis pagi hari ini tentang ya keutamaan menghafal Al-Quran. Nah, siapa di antara anak-anak semua yang semangat dan istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Takbir, Allahu Akbar. Mantap, banyak ya nak ya, sudah banyak sekali di kelas Ibnu Taimiyah anak-anak yang semangat dan hafalnya sudah banyak. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan, Allah selalu memberikan kemudahan selalu untuk anak-anak dalam menghafal Al-Quran ya. Tadi salah satunya adalah jika diibaratkan seseorang yang tidak sama sekali menghafal ayat-ayat Al-Quran, itu diibaratkan dengan rumah yang kosong, yang tua, yang tidak berpenghuni. Anak-anak bisa bayangkan rumah seperti itu? Iya. Tentu dari jauh pun kita sudah melihat bentuk rupa, suasananya tidak enak, ya nak ya. Jangankan mau masuk ke dalam rumah tersebut, dari luar pun kita sudah melihat pasti itu suasananya sudah tidak enak dilihat, sudah tidak enak dipandang. Nah, begitulah perumpamaan untuk kita yang sama sekali tidak ada hafalan Al-Quran dalam diri kita. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita terjauh dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu untuk setiap saat dipermudahkan menghafal bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian Ustazah selalu sering mendengar nih, kalau Ustazah sering tanya sama anak-anak, kenapa anak-anak mau menghafal Al-Quran? Pasti jawabannya adalah, aku ingin memakaikan mahkota kepada orang tuaku nanti di surga, di akhirat. Ya betul, tadi sudah dijelaskan juga dalam video. Masya Allah ya Naya, bahwasanya nanti di hari kiamat itu akan datang seseorang yang mengatakan bahwa aku adalah temanmu. Kemudian yang kita belum tahu, kita akan bertanya, siapa kamu? Dia akan mengatakan bahwa saya adalah Al-Quran, adalah hafalan-hafalan ayat-ayat yang kamu hafalkan dulu sewaktu masih di dunia. Kemudian Allah akan memberikan mahkota dan kita akan memakaikan mahkota itu kepada orang tua kita. Kemudian orang tua kita akan diberikan pakaian yang mewah, yang bagus, yang harganya tidak ada bandingnya, tidak setara dengan apapun. Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan kita semua, ustazah, anak-anak semua semangat. Kemudian kita tidak pernah kenal lelah. Kemudian kita selalu diberi kemudahan. Begitu besar manfaat keutamaan menghafal Al-Quran ya. Tetap semangat. Tidak ada satu apapun yang diinginkan oleh orang tua, hadiah terindah kecuali adalah anak-anak yang solih dan solihah. Salah satu anak solih dan solihah adalah dia mau belajar, membaca, dan menghafalkan Al-Quran. Itu hadiah terindah untuk orang tua. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan, diberikan hidayah sama Allah untuk selalu memegang erat semangat mengkaji, membaca, menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu saja majelis pagi hari ini. Tetap semangat. Mudah-mudahan
kita semua sehat, kita semua diberikan kemudahan dalam menghadapi situasi yang seperti ini, belajar dari rumah. Anak-anak selalu semangat, tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh semangatnya kendur, harus gaspol terus setiap hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan walaupun masih belajar dari rumah itu semuanya pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmah dari semua ini ya. Kita bersabar karena pahala ya juga yang besar adalah ketika seseorang atau hamba Allah itu dapat bersabar menerima suatu keadaan. Oke, itu saja majelis pagi hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.